Ibu Guru menyapa anak-anakku semua yang ada di rumah. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita boleh kembali beribadah kepadanya melalui online. Karena itu, siapkan Alkitabnya semua, terlebih khusus fokuskan hatimu untuk masuk dalam ibadah ini. Silakan berdiri dan kita mengangkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita berdoa. Hanya karena perkenanan Tuhanlah, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu melalui online. Tapi kami percaya bahwa hanya kuasa Tuhan memberkati ibadah ini, mulai dari permulaan, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita mengangkat pujian sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan terang dan pelitaku. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami tundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur karena Tuhan memungkinkan kami untuk boleh bersekutu beribadah kepadamu, namun secara online. Dan biarlah ya Bapa, Tuhan akan berkehendak di dalamnya. Teristimewa, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu, Ibu Seli yang akan menceritakan firman ini. Roh Kudus-Mu berbicara lewat mulut hamba-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan nantinya dapat kami pahami, kami mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, layakkan kami dan terima permohonan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hai anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Guru pengen tanya dulu, apa sih cerita kita minggu lalu? Kalau Ibu Guru tidak salah ingat, ceritanya tentang Abraham dan istrinya. Siapa sih nama istri Abraham? Namanya adalah Sarah.
Nah, Sarah telah meninggal dalam usianya yang ke-127 tahun. Sarah telah mati di tanah Hebron di Kanaan. Nah, Sarah dikuburkan dalam sebuah gua. Nama gua itu adalah Makpela. Dan gua itu juga terletak di tanah Kanaan. Sarah dan Abraham mempunyai seorang putra. Siapa ya namanya? Ya, namanya adalah Ishak. Ishak telah bertumbuh dewasa dan Abraham semakin tua, semakin bertambah usianya dan sudah tua. Tetapi Abraham mempunyai seorang hamba yang paling tua dan tinggal di dalam rumah Abraham. Namanya adalah Eliezer. Eliezer ini sangat setia dan sangat menyayangi tuannya, Abraham, dan begitu juga anak Abraham, Ishak. Suatu hari, Abraham memerintahkan, menyuruh, dan memberi amanah kepada Eliezer untuk mencarikan istri bagi anak Abraham, yaitu Ishak. Nah, setelah menerima pesan dari Abraham, Eliezer pun langsung pergi karena ia percaya bahwa Tuhan pasti menolong Eliezer. Mengapa Eliezer berbuat demikian? Karena Eliezer telah menyaksikan begitu banyak karya Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan tuannya, yaitu Abraham. Lalu Eliezer pergi mengambil 10 ekor unta dan membawa berbagai macam barang-barang berharga milik tuannya dan pergi ke arah Mesopotamia. Pada saat itu, disuruhnyalah untanya berhenti di luar kota, di dekat sebuah sumur. Saat Eliezer berhenti di dekat sumur itu, dan di dekat mata air itu, Eliezer pun berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan dari Tuhan. Dia berseru, Tuhan, sekiranya perjalananku ini tidak menjadi sia-sia. Eliezer meminta bantuan Tuhan dengan berdoa agar tujuannya itu tidak sia-sia, agar dia bisa mencapai tujuannya, yaitu mencarikan istri bagi Ishak. Nah, saat Eliezer berada di dekat sumur itu, pada waktu itu juga ia melihat banyak perempuan-perempuan pergi di dekat mata air itu untuk mengambil air. Nah, Eliezer pun berkata, sekiranya ada seorang perempuan yang mau menolong aku dengan memberikan aku minum. Tapi sebelum berkata demikian, ia melihat seorang wanita muda, cantik, dan sangat anggun turun ke dalam mata air itu untuk mengambil air. Dan ia segera menghampiri perempuan itu ya. Dia berkata, berilah aku minum daripada buyungmu itu. Buyung itu seperti gentong ya, seperti gentong. Nah, Eliezer pun berlari mengejar perempuan itu dan meminta tolong kepadanya bahwa ia ingin minum. Ia haus ya, tanpa menolak, wanita ini pun langsung memberi air kepada Eliezer. Nah, ada yang tahu siapakah nama perempuan ini? Ya, nama perempuan ini adalah Ribka. Ya, diingat ya, namanya Ribka. Nah, setelah ia memberikan minum kepada Eliezer, Ribka pun berkata kepada Eliezer bahwa berikanlah pula air kepada unta-untamu sampai untamu itu puas minum, sampai dia kenyang air ya. Nah, setelah itu Eliezer mengamati dan melihat keadaan di sekitar situ. Dan ia merenung apakah Tuhan benar-benar menolong dia. Langsung setelah itu, dia bertanya kepada Ribka, siapakah engkau dan adakah di tempat ayahmu untuk aku tinggal? Dan Eliezer pun mengeluarkan sepasang gelang tangan dan anting-anting pada saat itu. Dan Ribka pun menjawab, jangankan jerami, bahan makanan untuk unta dan tempat tinggal pun ada pada kami. Nah, Ribka ini adalah anak dari Betuel dan
anak dari Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, yang juga adalah saudara Abraham. Nah, saat Ribka memperkenalkan dirinya kepada Eliezer, maka Eliezer pun sujud menyembah Tuhan karena ia sudah yakin bahwa ia telah menemukan seseorang yang tepat untuk Ishak. Tuhan telah menjawab doa Eliezer. Nah, anak-anak sekolah minggu, begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menyerahkan segala rencana hidup kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tetapi kita tidak hanya berdoa saja, kita juga harus berusaha. Jadi, berdoa dan berusaha. Ora et labora. Anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kegiatan apapun, dalam aktivitas kita harus memulainya dengan doa, agar Tuhan senantiasa memberkati langkah kita. Demikianlah cerita kita, Tuhan Yesus memberkati. Judul cerita kita adalah mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Bahan cerita dari Kejadian 24 ayat 10 sampai 26. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 24 ayat 10 sampai 26. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu, supaya aku dapat minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kutemui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kau timbakan air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air dalam buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, Anak, siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan bersujud menyembah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi anak-anak.
yang dibawakan oleh Ibu Guru Seli. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan Berlimpah Sukacita, sambil kita memberikan persembahan kita melalui amplop. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, mari siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini, boleh berada di penghujung ibadah kami. Tuhan, walaupun secara online, kami yakin dan percaya, Tuhan tetap berada bersama kami, Tuhan berada di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman yang sudah boleh kami dengarkan, yang sudah kami baca dan renungkan, boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk tetap selalu mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Kami juga sudah membawa persembahan, Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran firman-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk persembahan yang masih ada pada kami, juga Tuhan berkati agar boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat hingga ke pelosoknya Tuhan. Berikan pemerintah kami kebijaksanaan ya Tuhan, hikmat agar mereka boleh memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini negara kami dan seluruh dunia ini berada dalam masalah ya Tuhan, berada dalam pergumulan, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan kiranya berotoritas di atasnya, Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami, Tuhan memulihkan dunia ini ya Tuhan, agar boleh kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa untuk para medis, dokter, bahkan relawan bahkan juga pemerintah Tuhan yang selalu turun tangan untuk mencegah virus corona ini ya Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, hikmat ya Tuhan, agar mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan baik. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam belajar dan bermain Tuhan yang memberkati dalam pendidikannya, walaupun tetap dilaksanakan secara online. Tuhan tetap memberkati anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat dan ketekunan ya Tuhan, agar dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, membanggakan orang tua, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk pelayan sekolah minggu di Jumat ini, Jumat Penil Perumnas, Tuhan selalu berikan kesehatan, berikan hikmat ya Tuhan, agar boleh tetap melayani anak-anak sekolah minggu dalam keadaan apapun ya Tuhan. Berdoa juga untuk hamba Tuhan di Jemaat kami, Bapak Pendeta Daud Samperuru dan Ibu Kavina Lago. Tuhan memberkati kedua hamba Tuhan ini, berikan selalu kesehatan ya Tuhan, hikmat agar boleh terus melayani jemaat Tuhan di Jemaat Penil Perumnas ini. Ya Tuhan, ini doa syafaat kami, doa permohonan kami, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita mengangkat PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikian ibadah kita, sampai kita berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita.